Polrestabes Semarang melakukan gelar perkara kasus perampokan dan kekerasan dengan menusuk korban yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Polisi meringkus remaja pelaku pelampasan sepeda motor yang dilakukan dengan menggunakan pistol mainan. Ukiran batu asli Jepara sangat diminati para konsumen bahkan hingga tembus ke pasar luar negeri. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Diduga karena arus pendek listrik, sebuah warung kelontong di Boyolali terbakar pada Kamis subuh. 3 mobil pemadam didatangkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran melanda sebuah warung kelontong yang berada di Dukuh Winong Sambi, Boyolali pada Kamis subuh. Api menghanguskan semua barang yang ada di dalam warung milik Sunardi, yang berupa barang sembako dan beberapa peralatan elektronik. Api pertama kali diketahui membesar oleh tetangga korban kebakaran yang mendengar suara ledakan kecil dari samping rumahnya. Menurut warga, api berasal dari sisi depan warung, tempat 2 lemari pendingin makanan dan minuman. Diduga api berasal dari arus pendek listrik yang bersumber dari mesin pendingin makanan. Api kemudian menjalar ke bagian atap warung, kemudian membakar seluruh barang yang ada di dalam warung. 3 unit mobil pemadam kebakaran Boyolali dipanggil untuk membantu memadamkan api yang membakar warung dengan ukuran 4 x 5 meter ini. Api sepenuhnya bisa dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Kurang lebih jam 4. Ketahuannya gimana? Ketahuan tuh tetangga sebelah itu dengar suara seperti apa itu long itu, terus keluar, taunya udah api udah besar. Kemungkinan arus listrik. Listrik ya? Iya. Ini apa sih Mas? Toko atau apa? Toko kelontong. Kelontong. Iya. Saya sampai di sini api masih besar. Kira-kira penyebabnya konsleting arus pendek di salah satu mesin yang ada di dalam, mungkin kulkas atau freezer ya. Itu jadi kami tiba di sini api masih besar, kami segera memadamkan bersama personel atau petugas yang piket pada malam hari ini. Akibat kebakaran ini diperkirakan kerugian yang dialami pemilik warung mencapai puluhan juta rupiah. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Kedua remaja warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah terpaksa diringkus oleh tim buru sergap kepolisian di rumah tinggalnya lantaran terbukti melakukan perampasan sepeda motor dan telepon genggam korban. Para pelaku dalam menjalankan aksinya hanya dengan menodongkan pistol mainan berbahan plastik milik sang keponakan pelaku. Para petugas dari tim buru sergap Satreskrim Polres Batang langsung membekuk 2 remaja ini sehingga tak bisa berkutik lagi di rumahnya masing-masing. Keduanya terpaksa diamankan petugas karena telah melakukan perampasan 1 unit sepeda motor dan 2 buah telepon genggam dari tangan korban. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku awalnya berpura-pura meminta pertolongan kepada korban dengan dalih motornya mogok. Setelah korban bersedia membantu kendaraan pelaku, para pelaku ini kemudian beraksi saat melintas di jalan yang sepi. Para pelaku langsung mengancam korban dengan menggunakan pistol dan langsung merampas harta benda korban. Uniknya, para pelaku ini hanya menggunakan sebuah pistol mainan berbahan plastik milik keponakan mereka untuk menggertak para korban. Hijau, nggak tahu bahwa kalau bawa pistol sama itu. Kamu yang bawa? Ya. Tujuannya apa? Untuk menakuti kayaknya. Lu nakut-nakuti buat nodong itu. Udah berapa kali Mas? Berapa kali? 1 kali. Satu kali itu. Uangnya untuk apa Mas? Uangnya kan dibagi Dibagi. ke itu bantu Simba sama untuk kebutuhan. Menyesal nggak? Bisa nggak? Kerja di mana sebelumnya Mas? Sebelumnya bengkel sama kalau malam itu apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Emang orang tuamu kenapa? Orang tua pisah. Oh bisa.
Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 2 buah telepon genggam yang sudah terjual dan sepeda motor yang sudah dimodifikasi untuk menghilangkan jejak dengan merubah warna dan menghapus nomor rangka kendaraan. Ada 2 orang, pada waktu itu di korban sedang berjalan-jalan di seputaran Pekalongan. Kemudian dihampiri oleh pelaku, kemudian pelaku minta tolong kepada korban untuk diminta untuk menyetep atau mendorong motor melalui kaki, didorong dengan kaki, kemudian diarahkan, diputer-puter sehingga diarahkan ke jalan yang sepi. Setelah sampai di tempat yang sepi, korban diancam, kemudian diambil sepeda motor, kemudian HP-nya juga diambil. Setelah itu korban membuat laporan aduan ke Polres. Keduanya saat ini harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Batang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 dan 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
bersama Jateng hari ini pemirsa. Aksi perampokan dengan sasaran pengemudi ojek online di Kota Semarang berhasil diungkap oleh Polrestabes Semarang. Pelaku merupakan sepasang kekasih memiliki peran masing-masing. Pelaku kejadian ini adalah pelaku perempuan yang menusuk dengan gunting dan merampas sepeda motor korban. Sementara pelaku pria berperan dalang dari aksi perampokan. Driver ojek online menjadi korban perampokan yang dilakukan sepasang kekasih adalah Sabari Gunawan, warga Pancakarya, Semarang Timur. Peristiwa perampokan terjadi pada 1 Juli lalu. Korban dalam kondisi luka tusukan di punggung melapor ke Polsek Semarang Tengah karena baru saja dirampok oleh seorang penumpang perempuan yang menjadi penumpangnya. Selain mengalami luka tusuk, korban juga harus kehilangan sepeda motor, ponsel, dan uang di dalam dompet. Dalam rekaman CCTV saat kejadian terlihat usai ditusuk menggunakan gunting, driver ojol itu sempat lari menyelamatkan diri di teras rumah warga. Situasi itu dimanfaatkan pelaku membawa motor korban. Kasus perampokan itu pun dapat diungkap tim Resmo Polrestabes Semarang dengan menangkap tersangka Sindiana Dewi dan Daniel Fernanda kekasihnya yang mengotaki aksi perampokan itu. Tersangka Sindiana selaku eksekutor hanya sekilas ditampilkan saat gelar perkara, mengingat usianya masuk kategori belum dewasa dan hanya tersangka Daniel yang ditampilkan. Kepada polisi, tersangka mengakui bersama sang kekasih memang telah merencanakan aksi perampokan driver ojol dengan memesan melalui aplikasi dan menyiapkan gunting untuk menusuk korban. Saya itu karena waktu itu saya ngekos, kontraknya habis. Nah, posisi itu saya masih kerja di Republik, belum ada seminggu, saya bingung mau gimana. Terus akhirnya merencanakan itu. Kok bisa kepikiran itu, Mas? Kok sasarannya ojol? Kenapa ojol? Ya mungkin caranya bisa dipesan gitu loh, dengan melalui handphone, bisa disamarkan namanya dan emailnya. Yang awalnya anak tersebut memesan Gojek dari Masjid Al-Mutohar Jalan Tirtoyuso menuju daerah Rejosari, namun ternyata dibatalkan. Kemudian minta diantarkan ke daerah Pudak Payung dengan alasan uang miliknya habis. Kemudian setelah sampai di Pudak Payung ternyata tidak ada yang bisa ditemui. Selanjutnya anak tersebut minta diantar lagi ke Jalan Bima atau kos rekannya. Namun karena jalan di portal, korban hanya bisa mengantar hingga di ujung Jalan Arjuna. Namun saat korban menghentikan sepeda motor, kemudian dari belakang, anak inisial SD tersebut menusuk korban di arah pundak dengan menggunakan gunting. Kemudian korban menjatuhkan sepeda motornya dan lari menyelamatkan diri ke arah perkampungan. Dan anak inisial SD tadi sempat mengejar korban seperti yang terekam di CCTV, namun kemudian kembali ke area sepeda motornya dan membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut. Pasangan kekasih pelaku perampokan driver ojol ini ditangkap saat berada di kawasan Tanah Emas Semarang Utara dengan barang bukti motor milik korban yang sempat dijual ke penadah, 1 unit ponsel, surat kendaraan, dan uang tunai milik korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan harus meringkus di sel tahanan Mapolrestabes Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Tidak hanya ukir kayu, ukir batu Jepara juga menembus pasar luar negeri. Ukiran berbahan batu paras ini tidak hanya diminati oleh kalangan lokal saja, tetapi juga menarik minat pembeli dari mancanegara. Kabupaten Jepara selain terkenal dengan ukiran kayunya, kini juga sudah mulai terkenal dengan ukiran batu, salah satunya di warung ukir batu Jepara. Pengusaha ukir batu Roni mengatakan, awal mula ia membuka bisnis ukir batu dikarenakan adanya kelangkaan kayu. Bisnis yang mulai dirintis pada tahun 2009 ini sempat mengalami jatuh bangun sampai tahun 2011. Pada tahun 2014, Roni mencoba bangkit lagi dan usahanya berjalan hingga sekarang. Batu paras, Mas. Ini bahan dasarnya batu paras.
Bahan itu dari Jogja. Nah, bahan bakunya dari Jogja. Nah, kerajinan ini sih untuk pekerja atau anggota kerja yang di sini semuanya anak-anak Jepara juga. Pekerjaannya anak? Ada berapa karyawan? Kalau semua yang di sini aktif 7 orang. Nah, idenya jenengan sendiri itu berawal dari apa? Berawal waktu krisis moneter waktu itu, kayu kan cukup kesulitan. Kita coba untuk dagang kayu, mebel, geoker kayu. Tapi saya melihat kayaknya ada peluang untuk bahan batu. Terus kita coba, ketika itu tahun 2009 pertama saya coba, 1 tahun nggak jalan. 2011 saya coba lagi, 2 tahun berjalan bangkrut lagi. Terus tahun 2014 mulai ekonomi agak stabil, alhamdulillah sampai sekarang. Ukir batu ini berbahan batu paras yang didatangkan langsung dari Yogyakarta. Ukir batu tidak hanya menyentuh pasaran lokal saja, ukiran yang dibanderol mulai dari harga 1-2 juta rupiah ini juga sudah merambah masuk pasar luar negeri. Untuk pengerjaan satu karya ukir batu memakan waktu kurang lebih 3 hari sampai 1 bulan, tergantung motif dan tingkat kesulitannya. Warung ukir batu Jepara yang didirikan Roni kini sudah memiliki 7 karyawan, yang semuanya adalah warga asli Jepara. Dari Jepara, Tommy Budianto, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.